Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat, di mana pada malam hari ini seperti biasa kita akan mengkaji beberapa bahasan atau materi-materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Maka pada malam hari ini kita akan menanyakan kembali tentang kajian yang kita bahas di minggu kemarin. Apa ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Kalau tidak, kita akan langsung ke membahas tentang ilmu huruf. Atau ada halaman 286 sampai ini nomor kitab huruf di halaman ini. Jadi 264, 265, 266. Jadi yang 286 ini pas kitab huruf nih. Tapi sebelum maju, gimana nih? Tentang apa yang kita bahas yang minggu kemarin, apa perlu penjelasan lagi atau gimana? Karena konsepnya masih disusun. Kayak apa kira-kira? Ada yang tanyakan kalau ada yang kurang? Atau mungkin kita akan coba memasuki membedah makna huruf. Silakan dibuka pada halaman 264 buku tebal. Di sini sebenarnya kalau dari kitab itu kan panjang, banyak. Lalu kita dipersingkat, kita olah kotak-kotak. Jadi ini mempersingkat aja biar lebih mudah. Kalau kita pecah-pecah, mungkin halamannya lebih banyak. Pada halaman 264 ini dijelaskan adalah dijadikan satu letak dan sifat huruf pada tubuh manusia. Karena kalau mencari kitabnya ada, cuma ini kita gabung lah dari beberapa halaman tentang makna huruf dibahas. Kemudian ada lagi pada bab letak huruf pada tubuh dibahas lagi. Kemudian membahas lagi sifat-sifat hurufnya. Nah ini dari 3 bab kita jadikan satu, kita persingkat. Kalau kita mencari kitabnya mana aja? Kitabnya ada. Cuma kalau yang di buku kita ini kita mempersingkat lah supaya mudah. Jadi sesuai daripada urutan huruf hijaiyah, maka di sini pun kita sesuaikan urutan hurufnya. Nanti akan berpikir, apakah susunan huruf hijaiyah sini menentukan susunan huruf yang dicipta sesuai urutannya atau sesuai kejadian? Bukan itu. Jadi kalau huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sya, jim, ha, kha dan seterusnya, itu kan susunan huruf hijaiyah. Bukan susunan kejadian diri, bukan susunan huruf sesuai kejadian diri, bukan itu. Cuma susunan hijaiyahnya aja. Nah, coba kalau disediakan jim dahulu, ha hanyar, kha. Nah, jadi dari susunan kejadian diri ini barulah kita dapat menyusun huruf yang tersusun bersesuaian dengan kejadian diri kita. Coba kita perhatikan. Yang pertama yaitu alif, ini paling sering sudah kita bahas. Letak pada tubuh. Nah, ini perlu catatan. Perlu diperhatikan.
letak huruf pada tubuh itu adalah merupakan simbol aja. Di sini huruf alif diletakkan simbolnya adalah hidung manusia karena adalah napas. Sifatnya atau makna hurufnya Ismullah atau nama Allah sebagai simbol Allah yang Maha Esa. Bagaimana kita mencontohkannya, mengambil sampel atau contoh. Jadi kalau hendak membuat keterangan huruf alif itu, kalau disebut pada af'alnya atau namanya, sekarang begini, simbolnya kan pada hidung. Hidung itu pada napas. Dikatakan di sini adalah simbol Allah yang Maha Esa. Coba kita pikir, bagaimana kita mengesahkan apapun di muka bumi ini hanya dengan huruf alif. Coba kita rasakan. Ketika kaki bergerak, ya, akan menuduh atau akan membuat mata yang memandang bahwa yang bergerak adalah kaki. Ketika tangan bergerak sama akan menuduh tangan yang bergerak. Nah sekarang hentikan napas pada hidung. Jangan ada lagi napas. Ketika napas tidak ada lagi di dalam tubuh ini, maka simbol alif pada hidung hilang. Nah, berarti siapa yang bergerak? Geraknya tangan, geraknya kaki, apapun. Sesungguhnya siapa yang bergerak? Esa namanya. Ada lagi yang banyak kita, apapun yang banyak yang kita lihat, apa yang terpandang, itu maksudnya esa. Af'alnya juga, perbuatannya juga itu maksud daripada huruf. Jadi jangan dicarikan di hidung. Ya, hidung adalah huruf lambang simbol. Karena di sini kalimatnya letak huruf pada tubuhnya. Jadi seolah-olah. Nah, jadi hidung adalah simbol daripada alif. Turun naik nafas. Coba Bang kita rasakan kalau sholat itu ada yang disebut dengan af'al atau gerakan. Kalau kita urut misalnya dari gerakan hati, ya, sholat ada rukun qalbi, qauli dan fi'li. Ya, jadi orang sembahyang itu esa atau kata orang sembahyang. Jadi kita mulai dari rukun sholat dulu, ya, rukun sholat. Rukun sholat ada yang disebut dengan rukun qalbi. Kemudian qauli, fi'li. Kalau kalbi sudah kita umum aja saja, adalah gerakan hati. Di sini ada dua yang bergerak. Tugas hati ada dua. Yang pertama niat. Ini yang sering diperdebatkan. Yang kedua tertib. Kita pikir. Kita membahas huruf alif. Ketika hati, ini harus dua kita adalah ada nang bau sali, ada yang kada. Yang bau sali ia membaca usali, membaca niat. Yang kada dibacanya usali berniat kada. Mustahil kada berniat karena ada rukun. Maka di sini niat lah
Niat tingkatannya ada yang cukup tahu atau diketahui. Kemudian ada yang dibaca secara syir. Kemudian ada yang dibaca dan lisan. Nah, ini ada tiga nih. Kita buka kejadian di masa depan. Ini nih tahu nih niat ada. Sir niat ada. Tuh pekerjaannya. Yang jadi masalah itu yang terdengar, yang terlihat. Ya kan? Ini mulai tahun, artinya mulai ini mulai mulai 4 imam mazhab sudah mulai muncul sampai kita dudukan malam hari ini kada mau tuntas ke mana aja. Jadi ujian 6 tahun, ini ujian 6 tahun tuh kada sah nang lisan. Yang sir kada sah juga karena masih ada huruf dan suaranya. Ini ada hurufnya, ada suaranya, ada hurufnya, ada keduanya sama aja. Ujar yang ini, ujar yang lisan dengan yang sir, yang ini kada berniat. Nah, di situ yang jadi masalah. Itu kan yang jadi kelahi. Hendaknya para ulama itu berkumpul bang bujur-bujur. Bila inya sambahyang tak tinggal niat, pasti kada sah. Karena salah satu rukun tertinggal. Nah, di antara yang berdebat ini ada kada yang meninggal rukun. Masa bakal lain ini aja. Nang seikung baju habang, seikung baju putih, seikung baju hiram. Ujian nang seikung orang harus putih. Aku kata baju habang nang seikung. Kan beda warna. Lalulah muncul ya munculkan hadis bahwa Nabi itu apabila ia ingin sholat setelah ia berwudu ia berdiri menghadap kiblat kemudian ia takbir. Tidak ada yang dibaca, ada dimunculkan hadis itu. Tidak ada yang dibaca. Aku tidak mendengar Nabi itu apa yang dibacanya. Ini kan hadis ini kira-kira wanilah mensahkan juga. Amun orang sirpang adalah mendengar juga. Malih ditangguh pemberitaan. Nah, inilah pentingnya setelah ilmu huruf hanya kita bahas full. Nah, anggap aja kita langsung niat nang tahu kah sir kah nang lisan kah itu gawian siapa? Kira-kira dulu. Anggap aja nang kada berniat. Yalah, maksud nang kada berniat tuh sir kada, lisan kada, udah berdiri Allahu Akbar. Langsung aja gitu. Tapi itu sudah pasti berniat. Ya kan? Berarti anggap aja sunnahnya gawiannya bujur. Yalah. Takun ini sembahyang tadi berniatlah biar siapa nang sembahyang. Kira-kira siapa nang sembahyang yang memakai nang tahu nih? Siapa nang sembahyang? Bila tak akui, biar bujur caranya. Kita rasakan bujurnya caranya. Misalnya dari Banjarbaru ke Banjar, ini jalan ayahnya. Bujur jalan. Nang nyaman tuh jalan ayahnya. Oh, jalan ayahnya. Ya kan? Karena Pagarang ke Banjar. Aku aja berjanji ada nang ditamu. Dari Banjarbaru sampai ke Banjar gerakannya tuh bujur sudah. Gerakannya bujur. Pastilah bertemuan lawan orang yang ditamui sampai di Banjar. Niatnya bujur sudah. Anggap aja ini bujur dulu. Tunggu buktikan kita. Tapi letak tahunya tuh di mana? Karena di sini disebutkan hati. Kalau hati yang berbentuk daging, tak akui kata.
Tuh tahu semua. Hati yang berbentuk daging. Ini kan wadahnya aja. Wadah gula itu wadahnya manis, bukan gula yang manis. Wadahnya yang manis itu siapa? Kan rasa. Wadah sama hati ini wadahnya tahu, tapi jangan merasa hati nang tahu, supaya jangan tak akui. Jadi apapun yang perbedaan ini, hati-hati di sini semua. Huruf alif artinya adalah nama Allah yang esa atau af'al. Maka alif takluk atau diketahui pada dia napas atau pada roh. Sekarang yang berniat ini adalah nawa nang kada bernapas tuh kawal berniat. Ada kawal berniat. Nang kada napas itu. Kalau pang aku nang sembahyang. Siapa nang sembahyang selama ini? Nikmat kita sembahyang itu. Kada ada lagi rasa gundah. Nikmati sholatnya itu. Bila ini batamuan tuh nikmat karena di surah Al-Fatihah ayat 5 itulah yang intinya. Nah, rasakan situ. Ya, kemudian tertib sudah kita bahas nih. Ya kan? Aturan apa kan? Mengetahui karena tertib ini adalah diri terperi, diri terdiri. Diri terperi mengetahui susunan roh. Diri terdiri mengetahui susunan batang tubuh. Paham kan kita bila kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sembahyang tadi sejak berdiri betul, ya kan? Sejak berdiri betul sampai rukun 12 ini yang utama, susunan roh. Tahu kan nang takbir tadi siapa? Yang membaca Fatihah tadi siapa? Tahu kada itu ngarannya diri terperi. Rasakan ketika mengangkat takbir tangan bergerak. Ya kan? Kemudian kita rukuk membungkuk, kemudian sujud menyentuhkan 7 anggota ke lantai. Nih diri terdiri, susunan tubuh kada dari mana semuanya? Roh dahulu. Itu ngarannya disebut dengan tertib mengetahui. Tahu sudah. Karena sudah ada lagi mengenal. Itu rukun pertama. Artinya gawian hati ini nang sambahyang atau kada sambahyang ini samuaan dipakai. Kalau pak waktu sambahyang aja urusan hati, gawian hati tidak terlepas dari diri terperi, terdiri jangan terlepas. Kalau pak sambahyang jangan merasa takbir, merasa ruku. Lah, kita di luar sembahyang, mandi, makan, berjalan, guring, diri terperi kayak apa, diri terdiri kayak apa. Coba Pak. Ada lagi gawian makhluk. Menuduh gawian makhluk itu ada lagi. Kemudian ada makhluk lagi di muka bumi. Kemudian ada buminya lagi. Asal semua. Kada ada lagi tuduhan yang lain. Itu kunci daripada huruf. Jadi huruf alif itu sudah mengunci semuanya itu. Allahu Akbar. Siapa nang kop, siapa yang bak, siapa yang orang, tuh maksudnya.
Jadi huruf alif simbol supaya jangan ada lagi yang lainnya. Ada lagi ke aku. Rasakan mulai. Tapi kayaknya ada yang mengirim. Syarat sah sembahyang itu adalah wudu. Bila wudunya kada sempurna, kada sah sembahyang. Lalu muncul pertanyaan lah, berarti wudu mensahkan salat. Bisakah disebut wudu mensahkan salat? Wudu itu adalah syarat mengerjakan salat. Syarat mengerjakan salat. Bilanya kada berwudu, syaratnya kada terpenuhi, tidak dianggap salat, bukan mensahkan salat. Nah, hati-hati kalimatnya. Wudu syarat mengerjakan salat. Ketika tidak berwudu, maka tidak dianggap salat. Kalau dianggap salat, berarti ada yang mensahkannya lagi. Nah, itu maksudnya. Bukan kada sah salatnya, tapi salatnya dianggap tidak ada. Itu maksudnya, bukan syarat mensahkannya. Ada bisa, kan itu syarat. Nah ini sesuatu bahasa. Makanya kan ada yang menyebut beberapa kitab-kitab yang terdahulu itu pengarang-pengarangnya itu bujur saja menyampaikan pemikirannya. Cuma si pembaca ini ketika menyampaikan dengan pahamnya, seperti menyampaikan bahwa Muhammad adalah zahirnya Allah Ta'ala. Nah itu kan penyampaiannya, tapi kalau kita sudah tahu yang disampaikan beliau yang disebut Muhammad, siapa Muhammadnya, sudah paham kita, mudah bagi yang paham. Nah sekarang, apakah wudu termasuk syarat mensahkan sholat? Bukan. Tapi orang yang tidak berwudu kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak dianggap. Bukan tidak sah, tidak dianggap. Kalau sholatnya tidak dianggap, mana yang harus disahkan? Tidak ada yang harus disahkan, tidak diterima. Itu maksudnya. Nah, kembali kita ke sini memahami dari sebuah huruf menjadi kalimat. Itu kan harus dipahami. Sabigi huruf alif aja merontokkan semua yang ada. Jadi alif mengunci daripada ini alif. Sebiji huruf alif ini udah semua yang mendengar nang begawi ini semua itu aja udah habis. Bahwasanya tidak ada yang lain yang begawi. Itu semua. Nah kemudian ketika huruf alif ini menerangkan mengunci apapun tidak ada. Maksud tidak ada itu yang bergerakkah, yang melihatkah, yang mendengarkah, semuanya tidak ada. Semua aku yang kan perlu keterangan. Yang ada itu siapa? Yang ditiadakan itu siapa? Barulah muncul huruf lam. Illallah. Lalulah bertulisan illallah. Itu maksudnya. Ini yang kada ada. Nah, itu illah. Makhluk apapun yang di bawah nur disebut huruf lam makhluk. Tidak ada malaikat ya aku juga. Jin ya aku juga. Kan itu maksudnya. Nah, kira-kira kalau kita sudah memahami napas kita adalah sembahyang itu masih tertipu dengan bisikan, dengan gangguan. Coba rasakan Allahu Akbar, mendengar musik nyari, ada orang bakuriak, nang mendengar tadi siapa, nang berbunyi tadi siapa. Tuh, rasakan. Terganggu lah kita.
Ada usaha lagi bah berdiri kalau aja berabil falak tentu kalau aja berabil nas supaya apa aja baca itu supaya sambahyang itu jangan terganggu oleh iblis, oleh syaitan, oleh jin. Bacaan amun bacaan masih merasa aku. Semakin misalnya baca ja'al falak sekali, anas sekali hendak sembahyang supaya jangan terganggu, amun masih merasa keakuan yang membaca, makin berjurut datangan iblis dan setan. Semakin dia melakukan itu, semakin banyak yang menyerang. Tapi kalau kita ketika berdiri betul, ini siapa yang berdiri? Diri terperi, diri terdiri. Diri terdiri adalah susunan tubuh. Dari mana? Daripada roh alim juga. Mana iblis lawan setan tadi? Mana? Adalah itu rasakan. Tertipu lagi. Rasakan. Apalagi bacaan. Nikmatnya bacaan. Tuh huruf alif sebut. Cuma lam ini ada keterangan ini yang ditiadakan nang lamnya semua. Ya baganding illallah. Nah, tuh huruf alif maksudnya. Kalau sudah sampai di sini, ini kan urusan kalbu nih, hati ya. Kenapa? Karena hati ini Ka'bahnya. Ya kayaknya listrik ini, hati ini adalah terapunya. Ya. Kemudian terapu ini membagi kemana-mana. Nah, bagiannya ada 5.000 watt ke sini, 10.000 watt ke sini, itu sifat. Ketika napas artinya terkumpul di Ka'bah, ia membagi sampai ke otak, lalu macam-macam pikiran. Kalau bertahan aja di hati, coba tahan jadi hati. Kada sampai ke atas kosong pikiran, kada ada pikiran. Oh ini nyaman sudah jah tanam di hati. Jadi aku kada berpikiran, hati tenang. Lalu kalau ada pikiran biarkan hati tenang. Yalah. Artinya ia bertahan di situ. Ketika hati kada tenang, ia naik ke atas lalu pikiran banyak. Inilah yang disebut dengan jiwa. Akhirnya jiwa liar. Wah, mana-mana jiwa kita sifat. Artinya hati itu memancarkan ke seluruh yang disebut dengan diri terdiri ini, itu sifat ngarannya. Cuma kita tertipu, otaknya sudah naik itu aja pemikirannya aja, ya. Padahal otak itu ya daging gumpalan aja juga ya, ini juga orangnya yang bergerak. Nah, situ. Nah, sekarang rasakan kalau kita sampai di sini aja, kaulinya, fi'linya, kira-kira menggugurkan, meletakkan pada alai, terasalah sudah. Adalah ketika tangan bergerak mengangkat takbir. Siapa tuh? Tangan. Ya. Adalah bujur kalau tangan bergerak ini gerak tangan. Kadang-kadang menyebut gerak napas, ya kan? Jadi napas itu bentuknya nah kayak tangan. Sama. Kaki bergerak, maka bentuk napas itu bentuknya seperti kaki. Jadi tubuh kita ini membentuk saja, jangan tertipu dengan tangannya. Maksudnya. Jadi kalau kita hendak lebih jelas lagi membahas di sini, hati itu kan wadahnya, sentralnya. Di dalam hati, masih ingat dulu kita jelaskan, ada yang disebut dengan fuad. Fuad itu tempat melihat. Ya, di dalam fuad lagi, ke dalamnya lagi ada yang disebut dengan lub. Nah, sekarang lub itu anggap aja lah setrumnya lah, ya, masuklah ke dalam bola lampu. Nah, jadi wadah setrumnya, wadah setrumnya itulah yang disebut dengan fuad. Apa wadah setrum itu? Wadah setrum tuh,
kayak kabel halus nang selembar, itulah disebut dengan kuat. Nang tahu ada setrum tuh kabel nang tembaga yang di dalam itu nang tahu tuh. Tahu sudah ya. Rumahnya di luarnya itulah yang disebut dengan hati. Jadi rumahnya ini tahu sudah bahwa setrum ada kabel itu, dalam kabel itu sudah ada setrum, melihatnya sekarang. Kalau nih kita mau bermain, artinya semua orang sholat kada ada dan kada berniat seberata, kalimatnya yang diubah. Kalau manuduh bubuhan itu sebelah jar sesambayang kada berniat kadang dahulu balain kah rukun 13 nang balain itu cara ya. Kalau cara yang balain sekarang, karena kita sudah tahu mengetahui semuanya, perlukah lagi diucap? Sudah tahu ini hendak apa? Kehendak. Ya, karena awal roh sebelum ada gerakan, ingat diam atau tahu ini adalah sebelum adanya gerak. Berarti sebelum adanya fi'li dan qauli. Sebelum ada itu, sebelum ada huruf, sebelum ada suara, sebelum ada gerakan, ini dahulu sesuai urutannya. Keinginan belum ada gerakan lagi. Ketika keinginan itu muncul, Allah hembuskan rohnya, warna batu fihi mir, hanya berarti hanya ada fi'li dan hanya gerakan. Ketika setelah ada, nah inilah kalau susunan dari tahu ya kan menuju sir menuju lisan, kemudian ia hendak tahu ia dengan lisan dahulu. Ketika ia sudah dengan lisan, ia gunakan sir. Usalli fardal maghrib. Diam. Kemudian saat mengangkat tangan ia gunakan sir. Lidah mengucap takbiratul ihram nih di dalam Allah. Aku Allahu Akbar nih, tahulah nih sembahyang maghrib nah 3 rakaat nah fardu nah kan itu tuh sir bermain di sini. Gunakan yang disebut dengan qasad ta'yin. Itu maksudnya dari lisan sir hanya tahu. Ini kadang tuntas kalau mau bahas memakai yang 3 ini kadang tuntas. Nang pastinya berniat seberata. Kada berniatnya. Jadi ada perlu lagi bahasanya, ya kan? Atau ikam salah, ya kan? Usia nang tahu nih gerakannya nang tahu nih kada mau, tapi masih ada keakuan. Itu aja kuncinya. Kalau di dalam sembahyang aja masih ada keakuan, apalagi di luar sembahyang. Rasakan ya. Tapi bila sudah nih dalam sembahyang kau mempraktikkan ketika selesai salat, melihat orang bergerak, gerak orang itu pasti bernama, ya lah, ada mungkin kada bernama. Siapa tadi yang bergerak tuh Jasidin ya. Ya pengarangnya ada tahu tapi namanya ada, inya nggak ada tahu ngarangnya bernama. Kalau artinya muncul nama sudah. Nah, muncullah gerak-gerak pendengaran daripada penglihatan. Pandang semua. Bisa kada kita menuduh huruf alif itu seberata? Tersalah loh. Kan kita sering mengumpamakan orang yang sholat dengan orang yang mabuk. Sering kan? Kita selalu mengumpamakan itu biar kita mudah. Ini orang sholat, ini orang mabuk. Biar aja orang Arab. Nah, ada 2 pertanyaan. Si A sedang sholat,
Pertanyaannya gini, apakah sholat itu baik? Saya baca banyak. Apakah sholat itu baik? Apakah orang yang mengerjakan sholat itu salah atau benar? Kan dua. Apakah sholat itu baik? Baik. Yang mengerjakan sholat itu benar atau salah? Ayo. Kan itu nih. Mabuk salah atau benar? Salah. Apakah yang mabuk itu salah? Ayo. Ini di masyarakat. Kalau di dalam sholat, siapa yang sholat? Sholat itu adalah alif dua, aku. Apa hukum sholat? Hukum sholat wajib. Berarti wajib itu adalah benar. Sekarang yang sholat itu benarkah? Dua. Ayo. Sholat ini nih. Nah, di sini pelakunya lah, nih pelaku. Kita harus bisa membedakan antara syariat dengan hukum. Sholat hukumnya adalah benar, mabuk hukumnya adalah salah. Nah, sekarang kita tanyakan kepada pelaku. Apakah orang yang sholat pekerjaannya benar? Benar sholat. Ah, inilah belum tentu orang yang sholat itu bisa dikatakan benar. Ya, belum tentu. Ya, apakah sholat itu benar? Ya. Apakah orang yang sholat tadi benar juga? Belum tentu juga. Ya, betul. Kemudian mabuk itu salah atau benar? Salah. Kemudian yang mabuk itu salah lah. Nah, pelaku. Nah, sekarang dari yang ketiga ini adalah pelaku. Nah, nih mana kali salah menyalahkan selama ini. Bang Bu Salih lawan kada Bu Salih saling menyalahkan nih pelaku. Ya. Gimana salahnya? Ketika berani memponis menyalahkan, itu paling bahaya. Sekarang ini sholat benar, mabuk salah. Aku ya Tuhan memadahkan, mabuk tuh salah. Sholat itu benar, memadahkan judul ini. Nah, jadi ujian Tuhan, aku uji engkau dengan sholat. Ketika aku uji engkau dengan sholat, kenapa engkau yang merasa benar? Tuh, aku di mana? Ayo, adalah kita merasa. Kalau kita merasa benar, kan dosa yang lagi, kan sudah benar. Nah, di antara hukum dan yang melakukan. Sekarang anggap ini berpandang-pandangan. Tuh. Ini salat, untung sembahyang sudah pas melihat ini mabuk. Pandangan kita menyerahkan, mengembalikan keesakan itu kayak apa? Ketika melihat orang mabuk, kita tahu mabuk itu adalah salah. Kemudian kita pandang pelakunya. Amun kada ada huruf alif, awalah kelihatan nih. Nih nang mabuk, kawalah mabuk. Huruf alifnya kita ambil, napasnya kita ambil, tarik bisa kan? Kok bisa kan? Julungnya botol banyak. Kawalah mabuk.
Amun inya kada kawa, kenapa kita salahkan tadinya mabuk? Ya. Kalau kita anggap dia sholat benar, ambil napasnya. Nang merasa bujur tadi, gawi lagi. Inilah yang disebut dengan sikap rendah diri. Ya, rendah diri itu apa bahasanya? Tawadu. Semakin rajin sholat, semakin tawadu kita. Ini semakin rajin sholat, semakin tinggi sepatu. Wah, merasa semakin banyak yang melihat. Tuh. Orang sembah ini gasat mencegah keji dan munkar. Keji itu apa? Keji itu merasa aku Tuhan kan ada. Kalau munkar apa? Mengingkari. Ingkar. Disinilah orang yang sholat, karena kebanyakan belajar hukumnya. Jadi bila ada yang memakai hukumnya, tak umpat pelakunya. Lalu kada mau jadi tawadu, musuhan terus. Semakin banyak kitab yang dipelajari, semakin banyak yang dimusuhinya. Dan orang ahli hukum, fikih apa aja, sangat memusuhi dengan orang yang bermakrifat dengan tasawuf. Orang yang ahli tasawuf makinnya semakin merasa di atas, parah lagi juga. Disinilah bagaimana kita menumbuhkan sikap tawadu, menyelamatkan diri. Tabigi huruf aja dah. Kita pahami sebiji huruf itu, hilang kada perasaan. Nikmat. Ketika kita menolong orang, ya, ayo, lapas kada, menumbuhkan ikhlas dengan sebiji huruf alif kita pahami. Itu menumbuhkan ikhlas kita. Perasaan nikmatkan itu. Kenapa? Karena bila menguasai huruf alif, itu kesamaan huruf kena. Ya. Bacaan kah, bejikir kah, bagawian kah, sebegitu. Kenapa? Karena huruf alif itu memang bisa bunyi kita ke bawah huruf ba. Habis ini adalah huruf ba, tapi kita mungkin ngalamin huruf ba. Tunggal huruf kan aja. Jadi alif ini muncul berdahulu supaya tahu aku tampil berdahulu. Bila ada yang sesudah aku tampil, itu karena aku seberatan. Itu aja. Ya. Bila ada yang tampil sesudah aku, itu karena aku, karena adanya aku. Tuntaskan dulu semua. Berapa? Kadang-kadang apabila setelah huruf alif, karena berbentuk. Kita kadang menyebut huruf ba. Nah, berbentuk itu dahulu. Wadah. Cuplikan aja dulu. Kayaknya huruf alifnya hanya bersembunyi di sini. Tapi sebelum bersembunyinya menampak dahulu di atas. Kalau yang ada menampak di atas, langsung bersembunyi. Sampai wayah ini kita seberatan kada akan mengenal dengan Tuhan kita. Dia menampak dahulu. Belum titik lagi itu sejarah. Jadi satu huruf alif akan menjadikan manusia di muka bumi ini menjadi sesuai dengan apa yang Allah informasikan di setiap surah dalam Al-Quran. Salat sesungguhnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya kan? Salat menemui aku. Kira-kira amun sampai ke alif ini kita pahami, batamuan kada. Anta abudallah ke anaka arah. Kita beribadah seolah-olah melihat keadaan ini, melihat. Bila masih ada keakuan kayak pandang melihat. Terasa. Kalau kita bahas kepilih pun, karena ini huruf alif. Pilih adalah apa? Kauli adalah huruf dan suara.
huruf dan kenapa kita kada langsung suara? Karena ada huruf dahulu. Di muka bumi ini, bukan di muka bumi sih padahal, adanya alam semesta ini karena adanya huruf dahulu. Ya, huruf dahulu hanya ada alam semesta. Jadi rancangan dahulu, belum ada suara lagi. Ibaratnya ada rancangan yang disebut dengan elemen-elemen, misalnya IC-nya dahulu lah, ya kan? Belum ada radionya, kotaknya itu belum ada lagi. Imba sudah ada kotaknya, elemen-elemen ini disusun ke dalamnya, disusun, pasang speakernya kalau radio, hanya ada suara. Jadi begitu huruf itu dirancang, alam semestanya dicipta, makhluknya itulah papan apa ngarannya kalau radio itu nah. Anggasan sama menikapi IC macam-macam tuh nah. Itu kan? Nah, PCB yang ada dalam ilmu teknik sama. Begitu alam semesta dicipta, makhluknya dicipta, nang isinya itu pak papannya tuh nah, anggasan menempel IC-nya, suaranya, akhirnya speaker. Rancangan semuanya. Nah, dari kesemuanya itu dari mana asalnya? Adakah yang bisa lepas daripada huruf? Akhirnya kita ini suara, pendengaran, penglihatan, di mana kalimat la ilaha illallahnya itu, dan yang ditiadakan dimunculkan dahulu, Allah memunculkan supaya dikembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Hanya satu huruf dengan memahami makna daripada huruf alif, satu aja. Pemahamannya kita dulu semua. Kemudian daripada gerakan. Nah kalau gerakan ini kan banyak nih, kodrat, tahu gerakan. Gerakan itu kan sifat napas. Sifatku udah alif ini. Coba, tangan bergerak. Sifat napas kan. Karena ia mengalir. Nang kita tuduh tangan lah nang bergerak. Itu rasa. Ada bergerak dia tangan. Ya kan? Pasti kan tangan yang tertuduh. Tangan dia akan bergerak. Artinya napas itu kadang membentuk gerak. Jadi dari huruf alif semuaan, kenapa kita harus pahamkan dengan rukun sholat? Karena utama kan? Karena sholat, kalau lapas sambahyangnya, ancamannya wail. Ketika berdiri betul, dari niatnya saja sudah menjadi perdebatan yang kada ada tuntasnya. Ya, berarti awal-awal hendak bertemu dengan Tuhan itu neraka wail sudah siap. Awal-awal ia lalai. Ada keakuan di situ. Kalau kita sudah memahami kepada huruf alif, kada perlu lagi memandahakan yang beusali nyari itu kada sah. Kenapa? Setiap orang memahami huruf alif, inya kada ada lisan lagi dengan sirtu baca. Inya otomatis perasaan. Inya juga. Kalau inya niat cukup tahu kada perlu dibaca. Nah, kalau muncul hukum, berarti Fatihah boleh aja lah kada ada huruf dan suaranya. Tuh. Jalan. Misal niat cukup atau takluk. Ya kan? Karena ini pekerjaan hati. Hati itu pekerjaannya satu aja, bukan membaca, tahu. Jelas sudah hati. Semua di kitab manapun hati itu pekerjaannya adalah tahu, cukup tahu. Kan tidak perlu lagi membaca. Yang membaca itu di atas pada hati. Jadi di hati itu ada huruf pada suara karena cukup tahu. Itu pekerjaan hati.
Niat letaknya di mana? Letaknya pada hati. Nah, makanya kan almarhum Ustadz Arifin Ilham setelah kan kenapa kada membaca lagi sidin dengannya? Karena sudah membedah pada tingkatan yang berikutnya tingkatan. Bukan kada berniat. Niat itu kan kehendak keinginan sekarang. Mulai kita berwudu, misalnya nih kan sanja. Kalau sanja itu sembahyang apa ngarannya? Tentu maghrib kan? Nah, inya berwudu berdiri betul menghadap kiblat, tahu kada hendak digawinya. Amun sudah tahu apa hendak digawinya, takluk kada. Itu karena itu pekerjaan hati yang sebenarnya. Tapi catatannya lagi, ya kan? Pekerjaan hati yang sebenarnya tidak memaknai kepada huruf alif. Tidak diketahui diri terperi dan diri terdiri. Iya, batinnya ada tertib. Sama aja juga. Ketiga cara ini tetap masih ada sanksi. Jadi cara ini ditentukan oleh huruf alif keilmuannya, ketahuannya. Jadi yang mengejar hukumnya aja nih dengan cara ini nih hukum cara. Tapi siapa yang melakukan cara tadi? Siapa yang membuat cara tadi? Lebur pada situnya kita. Tahu itu adalah pada napas. Kemudian kodrat atau gerakan. Dan gerakan itu adalah gambaran daripada napas, gambarnya. Gambar napas kita. Semua. Kemudian kita berkuriak, gambaran daripada napas juga sama. Nah, dari rukun kalbi kauli fi'li, orang menggawi sembahyang itu kita leburkan, kita pahamkan dengan huruf alif. Awalah sampai tuntung kira-kira bayangkan semua. Adakah lagi? Kalau sampai di huruf alif ini, nah, masih adakah diri kita? Inilah sebelum kita membuka ini, kita membahas wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Mati kan ada? Nih, siapa yang berniat? Dia. Siapa yang mengangkat takbiratul ihram? Dia. Ruku, sujud dan semua. Setelah salam, pandang semuanya. Aku juga. Mati kan kita? Tuh. Mati kita. Itu maksudnya. Kalau sudah mati, maka orang itulah yang dianggap dengan benar-benar mempersaksikan. Makanya setelah alif itu ada huruf ba. Ba ini kita baknya kita minggu depan, ya. Cuma sambungannya ya. Karena huruf alif ini sudah selesai, kita anggap selesai karena huruf alif ini singkat. Semua berasal daripada satu titik, ya. Semuanya adalah daripada huruf alif. Nah, kenapa ada huruf ba setelahnya? Karena alif tadi menghembuskan napas. Hembusannya itulah yang mempersaksikan itulah nih bentuknya. Bentuk persaksiannya padanya kayak juku. Makanya kan rongga mata kita inilah disebut dengan huruf ba. Wadahnya itu. Kemudian wadahnya ini diisi nanggasan kawa melihat. Jadi huruf ba ini wadah.
apa isinya. Ikan kasih kosong nih, ya kan? Supaya pinandu lawan aku wahai napas, karena lambang daripada napas, ya kan? Supaya pinandu lawan aku, nih benapa tuh supaya melihat. Maka tak itu adalah matanya nih, yang nah dan nampak di situ. Makanya kan korongkong jaka bahasanya wadahnya disebut dengan huruf ba, matanya disebut huruf tak supaya melihat. Makanya ketika orang itu mempersaksikan titik banyu mata, tanda ingin mempersaksikan. Ya, jadi ba itu adalah pada. Ini sebagai cuplikan sambungan huruf alif. Nanti huruf ba-nya minggu depan itu kita akan khusus di pada huruf ba, karena ba itu kan panjang benar, banyak penjelasan sampai 14 makna huruf ba itu. Jadi huruf ba ini wadahnya dulu kita terangkan pada tubuh kita. Ba titik ini perangkatnya. Nih perangkatnya. Jika istilah bicara hati, ya hatinya ini hatinya. Titiknya inilah yang disebut dengan fuad. Tapi titiknya inilah yang disebut dengan lubah. Perbandingannya di situ. Jadi bila makanya ba ini al-baqi, kekal. Kekal itu apa? Ini kan dianggap persaksian awal nih. Bila ini akan mempersaksikan, boleh kada mempersaksikan, ya kada selamat. Jadi huruf ba ini adalah merupakan wadah. Jadi ini perangkatnya. Lalu lah pada disebut ba lagi disebut dengan huruf ta. Penampakan. Jadi dua titik ini, inilah yang saling. Kalau kata-kata saling ini seakan-akan dua, ya kan? Hembusan napas tadi dengan jat tadi, man anta, man ana, ana anta Allah. Jadi sininya benampak. Yang penampakan inilah, kalau di dalam orang maulah merangkai radio atau apapun, ya susun sama. Ketika alif hembusan napas tadi, maka napas tadi di dalam persaksian bentuknya jukung kayak huruf ba, ya kan? Perangkatnya dari titik dua inilah. Lalu Allah ciptakan makhluk. Nah, diletakkanlah, disimbolkanlah pada mata. Nah, seolah-olah nang melihat mata lah, seolah-olah. Tentu yang melihat adalah nafsunya juga, ya kan, atau rohnya juga. Ini yang melihat ini nang jadi orang mata batinnya kuat ya. Itu kan bahasa manusia tuh, mata batin ya. Mata batin itu mata ba nang di dalam, ba ta, mata batin, ba ta nun, nurnya akhirnya. Kan boleh ke situ yang dibicarakan nih, ruangan ini semua. Makanya banyu mata artinya titik kesadaran itu adalah ketika ia benar-benar ia ada yang melihat. Kalau kita melihat dengan mata biasa, dengan mata hati kan beda. Kenapa? Karena sentral daripada hati tadi yang naik ke mata yang zahir. Tapi kalau orang menggunakan mata batin, berarti di dalam hatinya sudah tertanam indera keenam kalau bahasa, ya, menguatkan indera keenam. Jadi perangkat huruf pada batang tubuh itu adalah merupakan simbol-simbol. Kita harus jelas Pak, karena penyalahgunaan kitab ini masa huruf mata, ya kan, artinya mencari huruf pada mata, bukan ini simbol
Simbol itu menandakan bahwasanya setiap tubuh kita ini sudah Allah rancang, sudah rancangannya hurufnya itu rancang dijadikan penjahirannya itu daripada semua yang dirancang. Nah, kira-kira kalau dari huruf alif amaliyahnya kayak apa kita? Sehari ini dapat tidak memahaminya nih huruf alif? Karena dengan kunci memahami daripada huruf alif, hendak sulukah lagi, berbudaya apa aja, bacaan apa aja, masuk, jangan ada kawan. Ketika kita membaca di dalam hal apa aja ayatnya dalam budaya, pandang diri orang yang dibacain, pandang diri kita. Satu kan ada, mau tuh jadi. Kalau masih ada keakuan mana mau jadi? Namun sudah jadi tambah pulang kedua kali keakuan pulang muncul. Nah, di situ yang paling bahaya. Inilah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Warabitu. Dirabitah itu apa dahulu? Seluruh antara diri terperi dan diri terdiri. Dirabitah warabitu. Sudah jelas satu. Hanya kita melakukan aktivitas. Jadi leburkan dahulu atau bahasanya matikan, yakini dahulu diri kita sudah ada lagi mati, hanya lakukan. Ada usaha kali, ada usaha bunuh diri, mengambil pisau. Ya kan? Ketika salah menyampaikan, ya jadi bunuh diri, karena disuruh mematikan diri dahulu. Padahal dengan huruf alif sebuting ya gitu. Rasakan ya. Hendak apa aja, makan kah, minum kah, di mana kira-kira ada letak sirik? Maulah sirik kita nih. Maulah sirik. Tapi tagawi yang salah maulah. Mau ya kalau tagawi yang salah. Tapi maulah sirik. Ingat, pahamilah antara perbuatan sirik dan tagawi yang salah. Nih, kita paham sudah. Kita tahu sudah. Mabuk salah tahu. Sholat benar tahu sudah. Ya. Pas tagawi mabuk minum. Ya. Ciri-cirinya di mana tagawi minum? Akui salah aku jah mabuk. Nang perlu diakui itu adalah aku tagawi nang salah, bukan aku salah menggawi, tapi aku tagawi nang. Nah, kalimatnya aja bila aku tadi jah salah begawian, ujar Tuhan amun ikam bapak dah salah. Berarti nama gawi kah tadi? Amun merasa engkau yang mengerjakan, kau ambil pangkang roh tadi. Tuh gawi, yuk. Nang salah kada kawa menggawi, nang benar kada kawa menggawi. Tuh siriknya tuh di situ. Nah, bedakan itu. Kita sembahyang benar, sembahyang benar. Salahnya di mana? Tuh. Aku tagawi nang benar. Itu. Aku tagawi nang benar. Aku tagawi. Tak akui aku menggawi nang benar. Aku tuh aku siapa? Amun sudah tahu akunya kok. Jadi boleh aja. Silahkan membuat kalimat aku tahu kan dahulu. Nah, tahu pada apa? Tahu pada huruf. Nih. Nang bahaya nang ada tahu. Tuh nang kita seorang orang gawe. Sekarang melihat orang kayak apa kita. Melihat orang mabuk. Yalah. Oh iya. Mabuk tuh salah kau lah tuh. Tahu aja pada salah. Aku nih jarang mabuk. Tahu aku pada salah. Cuma kayak ngaku sudah kayak ini. Ya kan?
Nang paling parah tuh ikam ini salah gawe mabuk. Gawian ikam ini salah mabuk. Gawian ikam ini salah. Berarti kan gawian kata-kata gawi itu menuduh orang tadi nang begawi. Nah, berarti menuduh menghilangkan akunya tadi. Aku pada napas sebenarnya alunan kalimat. Tapi apa kita nang sudah tahu, bebas kita berkata apapun. Karena kita sudah tahu. Ilmunya ini nah yang parah. Makanya di yaumil hisab itu bukan hanya sholat yang dihisab, tapi adalah ilmu. Pertama adalah sholat, ya kan? Yang kedua harta, yang ketiga umur, yang keempat ilmu. Pujar Tuhan selama hidup umur nina mencari ilmu kada, ilmu dipakai kada ilmu tuh rasakan kita kan bisa. Kita belajar ini supaya di dalam perilaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat kita memahaminya. Nang jadi masalah tuh kan pekerjaan kita yang paling parah mengalih maminandu itu adalah di luar sholat. Ngalih kita. Bila sakit kita sakit Pak. Bila nyaman dasar kenyamanan. Kada tahu lagi ya. Kada tahu apa-apa lagi. Tuh. Kalau di dalam sholat saja salah makin. Nah, bedakan di situ dulu. Selama ini kita bagaimana? Tuduhannya kemana? Makan, minum, dan sebagainya. Itu kan rutinitas kita dan ada pernah kita tinggalkan. Coba rasakan. Kemana tuduhan kita selama ini? Kita ini menyempurnakan nafas, menyempurnakan diri. Karena itu yang dipanggil dan kulit. Jadi pantaslah al-waqiah menginformasikan bahwasanya nang tiga cara nang memahami huruf alif adalah sembahyang lagi. Nah, ya ulang lah. Nang paham dengan huruf alif sembahyang lah masih. Inya kada sembahyang lagi, inyanya tuh nah. Kada puasa lagi, kada bayar zakat lagi. Nang sudah paham. Nah, akhirnya penyampaian ini jadi paham yang salah. Itu. Sedangkan Allah memerintahkan yang wujud itulah yang dileburkan, yang ditiadakan. Sekarang kalau inya kada sembahyang lagi, nang dileburkan tuh nang mana? Sedangkan yang Allah perintahkan itu yang dileburkan adalah yang mengerjakan sholat itu leburkan siapa yang begawi tadi, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Nah itu caranya tadi. Makanya tasawuf itu pemahaman ketika menjelaskan. Coba kita rasakan aja nah. Ampun niatnya, nang bagarakinya, yang menyembahnya, yang disembahnya adalah sembahyang lagi kita. Maksudnya kita tuh sembahyang ada sembahyang sesungguhnya. Karena kita sudah tiada. Kayak itu maksudnya. Maulah tamat. Di mana harus tamat? Tidak diperintahkan. Jujur, makanya pengarang buku tasawuf yang terdahulu itu pahamnya tuh bujur sudah diungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat di kitab, tapi yang mempelajarinya yang paham yang salah. Gara-gara tamat sembahyang dia itu. Coba, kalau sudah kita berada di titik alif, sembahyang ada, puasa ada, zakat kada, haji kada, ya kan? Dosa kada ada jua, pahala kada ada jua, alam kubur, alam barzah kada ada jua, surga kada ada jua, neraka
Ah. Rasakan gitu. Ya kan? Pengarang kitab-kitab tersebut sudah bujur, tapi yang menelaahnya yang hati-hati. Sudah bujur. Jadi kita makan, banyak makan apa semua? Siapa? Nang bagara. Mau lagi Tuhan makan biar. Nang menuduh makan itu kita. Berarti ada. Bila masih menuduh Tuhan makan, berarti masih ada apa? Ada makhluk masih kan ada kalimat makan itu. Itu maksudnya gawe aja hilangkan makannya selesai. Makan kan judul gerak. Judul geraknya itu makan. Contoh Allahu Akbar. Judul gerak ini adalah takbir. Yalah. Judul geraknya sama. Kita ambil nasi suap motong. Apa judul gerakannya? Gerakan makan. Nang diambil itu gerakannya itu. Makan ini syariat itu marifat syariatnya aja yang terlihat ini disebut dengan dunia. Sesungguhnya dunia adalah tipu daya. Sama. Mudah kita huruf rasakan gitu. Adalah yang tamat kira-kira sembahyang puasa semua adalah yang akan tamat. Rasakan ya situ. Ini kan kita peleburan nih. Pokoknya di Al-Quran tuh banyak ayat-ayat yang menginformasikan semua di situ. Ya kan? Kalimat peleburan ya. Banyak banget. Padahal ternyata kita hanya mempelajari huruf alif seperti hanya satu huruf alif kita pelajari. Mengetahui susunan maknanya semua, maka dari rukun qauli, fi'li dan qalbi ini kita terhindar dari neraka wajib. Kan diancam orang sembahyangnya. Pada gampang-gampang sembahyang aja diancam, apalagi ada sembahyang. Nah sembahyang aja Tuhan tidak perlu diancam lagi karena nyata. Apa diancam memang sudah nyata. Nyata. Bapak diancam. Kan itu maksudnya. Jadi inilah kita membuka huruf alif ini menyingkap tabir yang tamat sembahyang, ya kan? Dengan yang orang mengutamakan sembahyang, tapi ada aku di dalamnya. Maka yang ada aku di dalamnya itulah yang disebut dengan lalai. Wainya kan di situ. Itu wali. Jadi kadang ada istilah ma'rifat itu. Iya kan dibahasnya antara syariat ma'rifat. Kalau dari hurufnya mim, ain, ra, fa itu apa garam ma'rifah. Ya. Dari huruf sudah kelihatan mim adalah berarti orang ma'rifat itu kada ada lagi batang tubuh. Berarti ya jiwa langsung kepada roh, langsung kepada napas. Ini sudah kelihatan nih semua. Ini ilmu, berarti ini adalah ampunnya orang-orang yang menggapai, ya, menggapai ampunan Tuhan itu disebut orang-orang yang ma'rifat. Nih, prosesnya kemana? Ini kembali, nih asal, kembali dalam pengakuan, tak tuh persaksian jadinya. Ma'rifat. Jadi kalau bahasa ma'rifat ini adalah orang-orang yang menggapai rahmat Tuhan. Beda dengan syariat. Nah, huruf-hurufnya aja jadi ketahuan syariat. Ya kan? Tuh, syariat. Ya, coba. Huruf sin kah? Huruf shin kah? Apa kira-kira? Ya hurufnya ini aja. Nah,
Bilainya dititiki. Nah, bila bertitik berarti ada napasnya. Bila dihapus titiknya, berarti ini batang tubuh. Tuh, nah itu maksudnya. Titik itu aja. Shin atau huruf sin ya pada itu perjalanan aja. Ketika Adam dicipta, bentuknya sudah ada, disebut dengan huruf sin. Kayak apa aja malaikat sudah ya berbentuk. Ya kan, aku ya Tuhan akan menyiapkan roh ke dalam ciptaanku. Begitu dihembuskan bertitik 3. Wahai Adam, alhamdulillah disebut dengan kalimat syukur. Bila sudah kalimat syukur, bertitik hanya bertitik 3. Dan berarti syariat itu adalah perintah syariat itu adalah yang sudah bertitik 3. Karena jelas artinya perintah syariat itu nih, orang yang mengerjakan syariat berarti ia harus menguasai daripada huruf syid. Nanti akan kita bahas syid itu kan panjang syid karena ada titik 3. Ada huruf pura-puranya juga, ada ampunan juga. Ya, ada ampunan. Ma'rifat roh yang mendapatkan atau jiwa yang mendapatkan ampunan. Ini masuk ke dalam golongan ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Tapi orang yang syariat inilah masuk ke dalam golongan kanan. Ia dimasukkan ke dalam atau ia dimasukkan ke dalam rahmatnya. Ia akan diproses dulu dirinya ini. Itulah yang disebut dengan surga dan neraka. Jadi di dalam huruf syid ini ada surga dan neraka. Itu namanya orang-orang syariat. Makanya kan orang syariat itu pastinya bila dia sembahyang, ia mengharap surga. Kenapa ia takut kada sembahyang? Karena ia takut dengan neraka atau orang syariat. Itu akan kita bahas nantinya di khusus pada huruf syid. Kita mempelajari huruf alif dulu. Setelah dari huruf alif, ba dan ta itu, nah itu di dalam huruf ha itu kita akan jadikan satu. Jim, ha dan kha itu akan jadi satu. Karena satu huruf itu kita akan menjelaskan daripada perjalanan titiknya. Itu kira-kira. Jadi kita tadi sudah membahas dari huruf alif halaman 264. Alif simbol di tubuh manusia adalah pada hidung, yang menyimbolkan adalah napas pada manusia, maka semua penggerak adalah napasnya. Dan napas di sini dinamakan Allah yang Maha Esa secara bahasa. Kita tutup dulu seperti biasa, kita akan tanya jawab setelah ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan.